Ya, pemirsa, sebelum dialog kami lanjutkan, Anda bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke nomor 0813 seperti Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor telepon 08 ya. Nomor SMS 0813 8670 1043. Dan nomor telepon seperti Anda bisa saksikan di layar kaca. Oke, ya, apakah Pak Dharma Ningtyas masih bergabung dengan kita, Pak Dharma? Ya. Ya, Pak Dharma, ada satu kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Pak Zaim bahwa ditakutkan proyek-proyek yang memang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan untuk publik ini dijadikan alasan dalam tanda kutip supaya ada satu investasi ataupun ya ada hanya karena alasan investor saja di dalamnya. Anda melihat ini seperti apa, Pak Dharma? Ya, tidak terpungkiri itu ya, tidak terpungkiri. Tetapi jangan sampai kecurigaan semacam itu juga membuat kita tidak melakukan sesuatu. Jadi itu makanya kalau saya itu lebih kita serahkan ke mekanisme pasar. Dalam pengertian begini, kalau itu inisiatif swasta, ya sudah diserahkan kepada swasta. Itu kalau memang betul-betul dia tidak sekedar mencari keuntungan atau tidak sekedar ya kepentingan ekonomi, tentu dia akan bisa mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut. Tetapi kalau dia mengusulkan proyek, mengusulkan suatu bangunan infrastruktur, tapi ternyata hanya untuk proyek, nah itu nanti akan teruji di lapangan, gitu. Bahwa memang seperti monorail, lalu akhirnya menyisakan masalah, nah itu tampak dari sana bahwa berarti dulu hanya mencari kesempatan untuk buat proyek saja, tidak untuk menyelesaikan persoalan, gitu loh. Ya, ini Pak Dharma dan juga saya akan tanyakan ke Pak Zain juga ya. Kira-kira kontrol dari publik seperti apa yang bisa diimplementasikan? Kalau tadi menurut Pak Dharma kita tunggu saja karena yang memang merugikan publik nantinya akan terlihat. Tapi sambil kita menunggu itu kan buktinya groundbreaking monorail 2013, sekarang 2015. Kita hanya untuk mendapatkan result akhir bahwa proyeknya nggak jadi, ganti nama proyek lain. Nanti kalau ternyata ujung-ujungnya LRT ada persoalan yang lain dengan monorail, katakanlah bukan pembebasan lahan, dan kita akan beralih ke moda transportasi lain, tapi udah kebuang lagi waktu berapa tahun lagi. Itu kan gimana? Ada dua hal ya. Pertama ketidakadilan dan juga sebetulnya kecurangan. Karena kalau kita lihat kan ini kalau yang membangun infrastruktur pemerintah. Nanti pada saat operasional pasti operator dan itu yang diswastanisasi. Nah, dalam kasus monorail ini misalnya kan infrastruktur sudah mulai dibangun oleh pemerintah dan itu sudah berapa triliun. Itu tidak dipertanggungjawabkan, ya kan? Nah, sama seperti busway juga kan, busway itu infrastruktur pemerintah punya, jalanan, halte-halte dan sebagainya. Tapi bis-bis yang berjalan di atasnya itu swasta punya. Dan sekarang sudah terbukti. Jadi ini bukan soal dugaan bahwa pada akhirnya masyarakat dijadikan sapi perah. Ini kan sudah terbukti dengan kasus e-ticketing yang terakhir ini. 40.000 kan bukan soal kecil bagi masyarakat di Jakarta yang mungkin sehari aja pendapatannya berapa kan gitu. Dan itu dibuktikan lagi bahwa sebenarnya kalau pemerintah terlibat lebih jauh bisa kepentingan masyarakat lebih diperhatikan. Tadi dibandingkan dengan PT KAI yang menghasilkan kan sama persis. Porsi keterlibatan dari pemerintah sendiri dalam moda sarana transportasi umum ini sebaiknya berapa persen sih, Pak Dharma, supaya memang ada satu kondisi yang aman dan juga nyaman di konsumen ataupun masyarakat? Halo Pak Dharma. Ya. Menurut Anda porsi dari pemerintah sendiri dalam hal operasi lah ya, ketika memang infrastrukturnya sudah disediakan, namun kemudian ada seperti yang tadi Pak Zain bilang, ada swastanisasi, operatornya adalah swasta gitu. Sebaiknya peran pemerintah harus berapa persen sih idealnya gitu, sehingga kemudian masyarakat ataupun konsumen merasa nyaman? Ini kita ini, saya tidak tahu mana yang dianut ya, tetapi kalau kita belajar ke Cina misalnya, Cina termasuk juga Thailand itu kan
pembangunan infrastruktur itu tugasnya pemerintah. Lalu masyarakat itu menjadi operatornya, swasta itu menjadi operatornya. Tapi ini kita membalik gitu. Jadi swasta itu ya bangun infrastrukturnya, ya mengoperasikan. Kalau itu yang terjadi, maka pembangunan infrastruktur transport itu ada dua kemungkinan. Satu, tidak akan terwujud. Kedua, kalau terwujud, itu tarifnya itu mahal. Gitu. Karena swasta itu pasti dalam menghitung tarif akan mendasarkan pada besaran investasi dan biaya operasional. Tapi kalau infrastrukturnya misalnya dibangun pemerintah, lalu swasta mengoperasionalkan, maka perhitungan tarif hanya didasarkan pada biaya operasional sehingga lebih murah. Nah, jadi kita itu mesti harus punya frame yang jelas. Kita mau mengikuti paham yang mana nih? Apakah akan menyerahkan sepenuhnya kepada swasta, baik di dalam pembangunan infrastruktur maupun operasional, atau mau menyerahkan pada pemerintah untuk pembangunan infrastrukturnya, sedangkan operasionalnya pada swasta. Nah, saya sebetulnya lebih cenderung begitu. Kalau pembangunan infrastruktur itu tanggung jawabnya pemerintah, dan operasionalnya jadi tanggung jawab swasta, diswastakan, sehingga pemerintah pun masih bisa mengontrol terhadap tarif, karena swasta hanya mengoperasikan saja, tidak mengeluarkan biaya investasi. Ini wacana penetapan tarif untuk proyek light rail transit ini sebesar Rp1.000 per kilometer. Artinya untuk jarak 15 km menjadi 15.000 dengan nilai investasi 250 miliar per kilometer. Yang berarti untuk 15 km memakan 3,7 triliun. Dan total nilai proyek 9 hingga 10 triliun, hampir sama dengan monorail. Menurut Anda ini sudah penetapan tarif yang tepat sesuai skema yang Anda jabarkan ideal tadi? Tergantung tadi, kalau jalurnya itu dari asal dan tujuan, taruhlah misalnya Cibubur, Grogol, itu masih bisa rasional. Tetapi kalau itu di dalam kota muter-muter, itu nggak akan tercapai tarif semacam itu. Tetapi kalau tarifnya dari asal pergerakan di daerah-daerah pinggir dan menuju Jakarta, nah orang bisa masih kalkulasi lebih murah daripada membawa mobil pribadi, harus bayar tol, harus bayar parkir, harus bayar gitu kan. Nah, tapi itu pun dengan catatan di pinggir-pinggir sana itu terbangun fasilitas park and ride yang bagus, sehingga orang dari yang punya mobil itu dari rumahnya sampai ke stasiun itu bisa titip kendaraan di sana. Lalu ke Jakarta, menuju ke Jakartanya memakai LRT gitu. Tetapi kalau tidak terintegrasi, ya mungkin sulit tercapai. Tetapi kalau misalkan itu tersedia seperti itu, park and ride, lalu tarifnya juga terintegrasi dengan, jadi tarif parkir itu terintegrasi dengan tiketnya, sehingga misalnya total misalnya dengan tarif parkirnya dan tarif tiketnya 20.000 misalnya, mungkin orang akan memilih naik LRT daripada kalau kendaraan pribadi. Tapi juga di Jakartanya itu terkoneksi dengan moda angkutan umum lainnya. Kalau nanti turun dari LRT masih harus ngojek dengan biaya 20.000, juga nggak akan kompetitif. Jadi semuanya itu harus dilihat dari sejauh mana infrastruktur ini menyediakan sarana yang kompetitif dibandingkan naik mobil pribadi.
Gitu. Baik, terima kasih Pak Dharma sudah berbagi informasi dan bergabung bersama kami di Lunch Talk siang hari ini. Demikian Pak Dharma Ningtyas, pengamat transportasi. Pak Zain, ini kalau kata Pak Dharma tidak ada masalah dengan tarifnya dan nilai investasinya, asal pilihan rutenya tepat dan sejumlah moda transportasi di Jakarta ini baik LRT maupun busway juga MRT kalau nanti jadi semuanya terintegrasi. Pilihan rute yang dikatakan oleh Menteri BUMN beberapa waktu yang lalu adalah Jakarta Bogor, Jakarta Tangerang dan Jakarta Bekasi untuk LRT. Ya, itu tiga-tiganya kan bisa dipenuhi dengan komuter lain yang sudah ada. Ya kan, tinggal itu dioptimalkan satu. Tentu tarif itu adalah konsekuensi dari hitung-hitungan. Gitu. Nah, kalau investasinya besar dan menurut saya itu Rp1.000 per kilometer itu mahal sekali. Gitu. Sekali lagi kita kan harus punya rujukan. Dan rujukan kita sekali lagi yang paling real adalah komuter line. Sekarang orang dari Bogor ke Jakarta, dari Depok ke kota kan hanya dengan 3.000, 4.000 sampai berapa 6.000 paling. Dan itu adalah idealnya transportasi umum seperti itu ya, dan juga murah. Jadi harus murah, harus nyaman dan menurut saya ini yang ada ini harus dioptimalkan dulu gitu. Karena saya juga pengguna komuter lain, saya pengguna busway. Saya tidak pernah lagi mau menggunakan mobil pribadi ke Jakarta, itu bunuh diri, ya kan? Nah, tapi kan itu belum juga berhasil. Artinya orang-orang yang menggunakan mobil pribadi yang menjadi target supaya berpindah kepada public transport belum melakukan itu. Itu juga ada soal kenyamanan, soal jumlah frekuensi yang belum cukup dan seterusnya. Jadi pembenahan yang ada ini pun menurut saya akan masih bisa menolong keadaan gitu daripada kita berspekulasi yang sudah ada pengalaman dengan monorail ya kan, kegagalan yang sudah jelas dialami dan seterusnya. Sekali lagi bahwa kalau kepentingannya investasi, semua kepentingan publik pasti akan dikalahkan. Ya, gitu. Lebih ekonomis mana sebetulnya dibandingkan dengan kita membangun proyek LRT ini, dibandingkan dengan menambah armada untuk kereta misalnya, untuk KRL sebetulnya? Ya, artinya secara mudah kan bisa di awang-awang aja udah tahu kita bahwa membenahi manajemen itu jauh lebih murah. Dibandingkan dengan membangun yang baru ya? Menambah gerbong kereta ya kan, menambah frekuensi yang ada, itu jauh lebih murah, nggak perlu bangun apa-apa gitu. Dan satu lagi memberdayakan BUMN, kita pakai gerbong-gerbong dari produsen dalam negeri. Ya, dikatakan misalnya. ini juga LRT akan menggunakan Inka sebagai produsen gerbongnya. Ya, itu kan bumbu-bumbu saja. Baik, kita masih ada 1 atau 2 segmen lagi ya. Pak Zain tetap bersama kami pemirsa di Lunch Talk. Kami akan kembali usai jeda.